Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bung Moge di Otosmart TV. Ini adalah Kawasaki The Tracker X, atau bisa dibilang memiliki fungsi on-road dan off-road. Motor ini merupakan sejatinya adalah motor supermoto yang pertama kali dihadirkan oleh pihak Kawasaki di Indonesia dan telah beredar kurang lebih mulai dari tahun 2012 hingga sekarang dan tidak banyak mengalami perubahan. Kenapa kali ini kami memilih motor ini menjadi salah satu topik yang perlu dibahas? Mari sama-sama kita saksikan setelah yang satu ini. Bukan masalah fiturnya yang akan saya bahas, tapi adalah kenapa motor ini memiliki desain yang abadi dan kenapa kami memilih motor ini dibandingkan dengan supermoto lainnya yang beredar di Indonesia seperti yang KLX 230 SM atau supermoto. Itu karena memiliki beberapa alasan yang tidak bisa ditiru oleh supermoto lainnya. Ingat, ini adalah supermoto dari pabrikan, artinya ketika kita membeli, kita tidak perlu melakukan modifikasi lagi. Dan tidak banyak pabrikan-pabrikan yang serius menggarap pangsa pasar supermoto kecuali merek Kawasaki. Yuk kita lihat dari dekat tampilan mesinnya. Yang berada di Indonesia itu adalah mesin dengan kapasitas 250 cc, berpendingin liquid cool atau berpendingin cairan, dan memiliki extra fan. Ini sangat berbeda dengan Kawasaki KLX 230 yang berpendingin udara. Kalau Anda lihat, ini tidak memiliki fin ya, atau sirip ya. Jadi ini berpendinginannya dengan air dari radiator dan kipas fan yang ada di sini. Yang menarik dari The Tracker X ini adalah kapasitas cc-nya. Yang beredar secara global itu adalah KLX 300 cc dengan konfigurasi mesin yang sama dengan KLX 250 cc. Artinya mesin ini dapat dilakukan sedikit modifikasi ringan untuk menambah kapasitasnya menjadi 300 cc. Dan komponennya sama, dan kemudian bentuk blok mesinnya pun sama. Tujuan Kawasaki menggunakan mesin 250 cc dikarenakan supaya ada peraturan di Indonesia yang mengatakan bahwa motor dengan kapasitas cc maksimum 250 tidak dikenakan pajak barang mewah. Oleh karenanya, Kawasaki memilih mesin 250 cc untuk dipasarkan di Indonesia. Tampilannya berbeda ya, ini sangat gagah sekali. Anda bisa lihat tampilan knalpotnya, dan ini powerful loh. Engine-nya ini sangat powerful di putaran bawah terutama. Dan Anda bisa lihat ini knalpotnya juga langsung di belakang ya, tinggi sekali. Ini memiliki fungsi ketika supermoto digunakan untuk slide atau manuver yang ekstrim, ini tidak mudah untuk bersinggungan dengan jalanan atau lintasan yang ada di Indonesia terutama ya. Sekarang kita bisa lihat lagi tampilan velgnya. Yang saya suka dari motor ini adalah tampilan dari roda-rodanya. Anda bisa lihat di sini kegagahan supermoto ditambah dengan velg jari-jarinya dengan ring 17, ban ukuran 110, 70, 17 ini menambah kesan gagah dari real supermoto pertama di Indonesia ini. Anda bisa lihat rem cakramnya ini cukup lebar dengan ukuran 300 mm di depan dan dual piston. Ini memberikan performa pengereman yang lebih dari cukup untuk sebuah supermoto berkapasitas 250 cc. Bagaimana dengan ukurannya ke belakang? Mari kita lihat di belakang. Sama, masih menggunakan velg jari-jari dengan lebar 130, 70 ring 17, menambah kesan gambot
dari motor Supermoto ini. Dan dengan ukuran disk 240 single piston, ini juga memberikan performa yang lebih dari cukup untuk sebuah Supermoto untuk melakukan manuver-manuver ekstrim atau slide yang bisa Anda lakukan setiap saat. Dan Anda bisa lihat ini bentuk frame-nya ini, trailis ke belakangnya, trailingnya. Ini merupakan spek motor yang bisa dibilang sangat berkualitas. Yuk, mari kita lihat tampilan depannya. Tadi kan sudah lihat dari tampilan sampingnya, mesinnya, knalpotnya. Tampilan depannya ini selera ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa tampilan seperti ini sudah cukup lama beredar, dan kenapa Kawasaki tidak memberikan ubahan segar di tampilan depannya ini. Kalau dari saya pribadi, setelah saya melihat ini secara langsung, saya justru menyukai tampilan yang tidak terlalu banyak perubahan. Karena motor-motor trail atau motor-motor Supermoto itu memang didesain lebih lifetime, jadi didesain tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Kalaupun ada perubahan, itu biasanya bukan dari sektor tampilan, yakni merupakan dari sektor-sektor lainnya, mungkin seperti penggunaan rem cakram yang dilengkapi dengan ABS, mesin yang berperforma tinggi, dan lain-lain sebagainya. Namun itu bukan menjadi alasan orang membeli Kawasaki The Tracker. Orang membeli Kawasaki The Tracker karena simple. Anda bisa lihat tampilannya cukup gagah. Motor ini nyaman digunakan untuk sehari-hari, bisa digunakan untuk ke kantor, bisa digunakan untuk adventure, bisa digunakan untuk weekend, bisa digunakan juga untuk kompetisi maupun stunt atau pengendaraan yang agresif, karena memang dia dilahirkan dari genre Supermoto, dan yang paling penting adalah tanpa melakukan modifikasi apapun. Biasanya orang membeli motor-motor trail itu kemudian tidak lama dia akan melakukan ubahan-ubahan di kakinya supaya terkesan lebih Supermoto. Tapi Kawasaki melahirkan motor ini langsung lahir dari pabrikan dengan model Supermoto yang pastinya Anda tidak perlu mengeluarkan budget ekstra untuk melakukan modifikasi. Lantas, apa perbedaan dari motor yang dilahirkan dengan genre Supermoto atau dibandingkan dengan motor trail yang harus dilakukan modifikasi? Anda bisa lihat di sini mungkin suspensinya. Suspensi Cun Supermoto itu memiliki karakter yang jauh lebih keras dibandingkan suspensi motor-motor trail. Dan diameternya pun juga lebih besar, lebih tebal. Anda bisa lihat di sini suspensinya ini memiliki adjustable setting ya. Dan ini ketika diduduki, ini akan suspensinya tidak terlalu turun sebanyak seperti motor-motor trail pada umumnya. Biasanya orang yang melakukan ubahan hanya di bagian kaki, dia tidak melakukan ubahan banyak di bagian suspensi dan fork depannya. Nah, dengan Supermoto ini settingan suspensi dan mesinnya pun, tarikannya pun juga berbeda. Motor ini dijual di Indonesia 250 cc dengan harga sekitar 74-75 juta rupiah. Sedangkan yang KLX 230 Supermoto hanya selisih 20 cc, namun harganya terpaut signifikan, yakni berada di antara 53 juta rupiah saja. Jadi apa yang membuat Kawasaki The Tracker ini yang memiliki beda cc hanya 20, namun selisih harganya pun juga 20 juta? Pastinya kemampuan mesinnya. Kita akan lihat lagi dari belakang. Di sini ada radiator liquid cool ya. Jadi ini untuk cairan pendingin diisi di sini, sedangkan di KLX 230 tidak memerlukan cairan pendingin seperti ini. Tampilan belakangnya mungkin bisa dilihat mirip seperti KLX 150, KLX 230 yang lama, dan KLX 250 yang lama. Tidak memiliki banyak perubahan. Itulah yang saya suka dari Kawasaki The Tracker. Modelnya masih diterima sepanjang masa, bahkan yang versi tahun 2023-nya pun yang sudah beredar tetap menggunakan platform yang sama. Ini tampilan speedometernya. Motor ini dipinjamkan baru dari Kawasaki Surapita. Terima kasih sekali buat mereka. Anda bisa lihat di sini baru jalan 5 km. Tapi yang menjadi pembahasan kali ini adalah bukan di fitur-fiturnya, karena motor ini tidak memiliki banyak fitur modern. Motor ini sudah berada lama di Indonesia
dan modelnya mulai dari generasi pertama tahun 2012 diperkenalkan ke Indonesia hingga sekarang tidak banyak memiliki perubahan, hanya perubahan-perubahan minor saja. Supermoto itu pertama kali diperkenalkan di negara asalnya di Amerika, ada era sekitar tahun 80-an ya, yakni penggabungan antara balapan yang memiliki skill untuk off-road maupun on-road di sirkuit maupun di jalanan berpasir. Banyak sekali dari para pembalap itu memodifikasi motor mereka supaya memiliki kemampuan dual purpose tersebut. Dan mulai dari situ lahirlah sebuah genre baru bernama Supermoto. Supermoto memiliki karakter seperti yang Anda lihat di sini. Motornya ini cukup tinggi ya, karena Anda bisa lihat di sini jarak dari bawah ke atas ini cukup tinggi karena dipergunakan untuk menerjang berbagai macam medan, dan juga untuk penggunaan di jalan raya. Dengan karakter yang tinggi seperti gini, apakah memiliki handling yang berpengaruh signifikan atau apakah justru malah menyebabkan motor ini limbung? Saya akan membahasnya, namun tidak ada salahnya Anda mencermati dulu tampilannya secara keseluruhan di sini. Yang pertama yang saya suka motor ini adalah motor yang tampilannya begitu gagah sekali. Anda bisa lihat dibandingkan dengan tipe Kawasaki yang terbaru yang KLX 230 SM atau Supermoto, ini memiliki ciri-ciri yang sangat mencolok dan berbeda sekali. Oke, kita lihat posisi ridingnya. Motor ini cukup tinggi dan cukup intimidatif. Lantas ketika saya naikkan, apakah suspensinya itu akan turun banyak atau turun sedikit? Anda bisa menilai dari kondisinya seperti kayak begini. Nah, dia akan turun, tapi tidak seambles motor-motor trail. Kalau motor trail, kaki saya ini sudah pasti napak. Ini saya tidak bisa napak sama sekali, tapi karena motor ini ringan dan bisa dilihat joknya itu kecil sekali, maka memberikan rasa confidence ya buat saya yang hanya memiliki tinggi 168 ini untuk menaiki motor dengan ketinggian kursi yang 865 ini atau 86,5 cm. Saya rasa ini cukup posisi riding yang cukup nyaman, enak, dan kita bisa juga agresif ketika kita membutuhkan manuver-manuver yang ekstrim. Oke, saya rasa itu aja dari kami. Kesimpulan terakhir dari motor Kawasaki The Tracker 250 ini merupakan salah satu motor yang bisa dibilang cukup dengan situasi kondisi yang ada sekarang, yakni bagi Anda yang menginginkan motor yang irit, performa tinggi, namun bisa digunakan untuk weekend, harian, ke kantor, adventure, dan sebagainya. Tidak ada salahnya mulailah bermain dengan genre Supermoto. Dan motor ini bisa dibilang salah satu motor terbaik yang berada di Indonesia, dan juga konsumsi BBM-nya sangat-sangat irit. Tidak ada salahnya di tengah kondisi harga bahan bakar yang cukup naik ini, Anda mulai melihat Kawasaki Supermoto ini. Oke, itulah tadi sepintas tentang Kawasaki The Tracker. Ini adalah motor dengan performa gede, atau bisa dibilang moge, motor performa gede. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Akan saya berikan impresi riding dari KLX The Tracker ini. Sampai jumpa, kita akan berjumpa. Salam moge.